Look how far we come now, 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 now. There's beauty in our youth. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi penuntun praktikum 3, yaitu unit saraf. Nah, unit saraf ini kita akan melakukan dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pengaruh zat stimulan terhadap kecepatan tanggap saraf. Dan yang kedua, fungsi saraf otak besar dan otak kecil. Pertama, saya akan menjelaskan kegiatan 1. Nah, tujuan dari kegiatan 1 ini yaitu untuk mengetahui pengaruh zat stimulan yang terdapat pada berbagai minuman kemasan terhadap kecepatan tanggap saraf. Sistem saraf adalah organ yang paling rumit tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor aktivitas motor sadar maupun tidak sadar, homeostatis proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Serabut-serabut saraf mempunyai kemampuan eksibilitas atau dapat dirangsang dan memberikan reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimiawi, atau fisik. Sistem saraf berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Dengan pertolongan saraf, kita dapat menghisap suatu rangsangan dari luar pengendalian pekerjaan otot. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai atau berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Contohnya, otot dan kelenjar. Pada tingkat yang paling dasar, fungsi sistem saraf adalah untuk mengirim sinyal dari satu sel kepada orang lain atau dari satu bagian tubuh kepada orang lain. Ada dua cara penyampaian informasi pada makhluk hidup. Yang pertama, dalam bentuk zat kimia atau lebih spesifik lagi dengan perantaraan hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin. Kemudian stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas. Stimulan menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat, atau kedua-duanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegembiraan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberi pengaruh terhadap CNS. Stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah, untuk menjadi penawar keadaan tidak normal yang mengurangi kewaspadaan atau kesadaran. Stimulan sistem saraf pusat kegiatannya meningkatkan norepinefrin dan dopamin dalam dua cara yang berbeda. Pertama, stimulan SSP meningkatkan pelepasan norepinefrin dan dopamin dari sel-sel otak. Kedua, stimulan SSP mungkin juga menghambat mekanisme yang biasanya mengakhiri tindakan neurotransmitter. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu penggaris plastik 30 cm, minuman stimulan yaitu Extra Joss M150, Coca-Cola, Hemaviton Jreng, dan Kerating Deng, dan lain-lain. Air minum, sendok atau pengaduk, dan gelas. Langkah kerja dari kegiatan 1 ini adalah sebagai berikut. A. Persilahkan subjek uji coba untuk duduk santai. B. Letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Usahakan posisi titik nol berada tepat di antara ibu jari, telunjuk, dan tangan kanan. C. Tugas subjek uji coba adalah menangkap penggaris yang dilepas oleh temannya. D. Tanpa memberitahu dahulu, lepaskan penggaris itu ke bawah dan mintalah subjek uji coba untuk menangkap. Ulangi kegiatan di atas sampai 5 kali. Kemudian E. Ulangi langkah 4, namun menggunakan tangan kiri. Mintalah subjek uji coba meminum zat stimulan yang telah ditentukan. Tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, lakukan langkah A sampai E. Mintalah data dari kelompok lain agar dapat membandingkan antara hasil penelitian kelompok Anda dengan kelompok lain. Kemudian, silakan mendiskusikan. Samakan kecepatan merespon antara tangan kanan dengan tangan kiri. Samakan kecepatan merespon antara sebelum meminum zat stimulan dengan sesudah meminumnya. Dan bagaimana respon zat stimulan terhadap respon kecepatan secara umum. Setelah mendapat data dari kelompok lain, apakah zat stimulan memberi pengaruh yang sama terhadap kecepatan merespon? Selanjutnya, kegiatan 2. Nah, kegiatan ini memiliki tujuan sebagai berikut. A.
memeriksa fungsi sebagian besar saraf otak besar, dan B. memeriksa fungsi otak kecil. Otak adalah suatu organ penting dari tubuh manusia, merupakan pusat sistem saraf yang mengatur gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh serta melatih emosi, ingatan, dan motorik. Otak adalah pusat sistem saraf pada vertebrata dan banyak invertebrata. Otak adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Secara umum, otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum otak kecil, brainstem batang otak, dan limbic system atau sistem limbik. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu bawang putih, serbuk kopi, cotton bud, buku bacaan, stopwatch, dan pensil. Kemudian langkah kerjanya, Anda hendaknya bekerja berpasangan. Kerjakan rangkaian langkah ini secara lengkap terhadap teman Anda. Kemudian bergantian, amati dan catatlah hasilnya. A. Uji saraf kranival. Nervus olfactorius. Subjek yang diuji coba duduk dan menutup mata. Kemudian, botol berisi serbuk kopi dibuka dan dilewatkan mendarat sejauh 8 cm dari muka lubang hidung. Giliran berikutnya, irislah 1 siung bawang putih secara melintang. Kemudian, dilewatkan juga seperti botol kopi tadi. Urutan bahan itu dapat dibalik. Nervus opticus. Caranya itu membuka 1 halaman buku penuh dengan tulisan, menandai 1 awalan kalimat. Subjek membaca kalimat-kalimat itu, mulai dari awal, tandai selama 1 menit. Menghitung dan mencatat banyak data yang dapat dibaca selama 1 menit tersebut. Selanjutnya, nervus oculomotor. Subjek uji coba mengawasi pensil yang digerakkan beberapa kali ke arah vertikal, horizontal, sorong ke kiri, sorong ke kanan, dan berputar, sambil menjaga agar kepalanya tetap tidak bergerak. Selanjutnya, nervus facialis. Cara mengujinya yaitu subjek uji coba diminta untuk tersenyum sambil menunjukkan giginya, menggemukkan pipi, mengerutkan dahi, mengangkat alis satu persatu atau bersamaan. Dapatkah dia melakukan semuanya dengan baik? Dapatkah dia melakukan kegiatan tersebut? Silakan dicatat hasilnya. Dan selanjutnya bagian B, yaitu uji saraf otak kecil. Mintalah subjek uji coba berdiri sejauh 2 meter dari kertas yang bertuliskan perintah berikut ini. Mintalah dia membaca tiap perintah, kemudian mengulang membaca bersuara sambil melaksanakan tugas yang tertulis di situ. Amati dan catatlah gerakan mana yang paling mudah dilakukannya. 1. Rentangkan kedua lengan ke samping dan gerakkan semua jari-jari dengan cepat. 2. Rentangkan kedua lengan ke samping dan saling silangkan semua jari-jari dengan rapat. 3. Tolehkan kepala ke samping dengan pandangan lurus ke depan, ke samping. Berjalanlah maju dengan meletakkan tumit yang satu dengan ujung kaki yang lain. 4. Tutuplah mata dan berdirilah tegak selama 1 menit. 5. Tutuplah mata dan sentuhlah hidung dengan telunjuk kanan. 6. Tutuplah mata dan sentuhlah hidung dengan telunjuk kiri. 7. Sentuh telunjuk kanan pengamat. 8. Berdiri tegak dan gerakan kaki kanan ke atas, ke bawah menggeser sepanjang kaki kiri. Dan yang terakhir, berdiri tegak dan gerakan kaki kiri ke atas, ke bawah menggeser sepanjang kaki kanan. Kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh bagian ini. Cerebrum secara umum terbagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus. Bagian lobus yang menonjol disebut gyrus dan bagian lekukan yang menyerupai parit disebut sulcus. Keempat lobus tersebut masing-masing adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, dan gerakan mengunci pintu, dan sebagainya. Otak kecil atau cerebellum terdiri dari 2 belahan berliku-liku yang sangat dalam. Fungsi dari otak kecil ialah untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas lokomotor tubuh. Antara lain ialah untuk pengaturan otot, posisi, serta juga keseimbangan tubuh.
Rusaknya pada bagian serebelum tersebut dapat mengakibatkan seseorang tersebut akan kehilangan koordinasi di dalam gerakan otot tubuh. Otot kecil itu terletak pada bawah bagian posterior dari otot besar. Bagian otot atau brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung dan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernapasan, denyut jantung, dan mengatur suhu tubuh. Batang otak dijumpai pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering juga disebut otak reptil. Otak reptil mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Contohnya, Anda akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak Anda kenal berada terlalu dekat dengan Anda. Kemudian, sistem limbik. Nah, sistem limbik ini terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia, sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Komponen limbik antara lain hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostatis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Bagian terpenting dari limbik system adalah hipotalamus, yang salah satu fungsinya adalah bagian memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak. Misalnya, Anda lebih memerhatikan anak Anda sendiri dibanding dengan anak orang yang tidak Anda kenal. Mengapa? Karena Anda punya hubungan emosional yang kuat dengan anak Anda. Begitu juga ketika Anda membenci seseorang, Anda malah sering memperhatikan atau mengingatkan. Hal ini terjadi karena Anda punya hubungan emosional dengan orang yang Anda benci. Sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. Ialah yang lazim disebut dengan otak emosi, atau tempat bersemayamnya rasa cinta dan kejujuran. Carl Gustav Jung menyebutkan sebagai alam bawah sadar atau ketidaksadaran kolektif yang diwujudkan dalam perilaku, baik seperti menolong orang lain dan perilaku tulus lainnya. Ledox mengistilahkan sistem limbik ini sebagai tempat duduk bagi semua nafsu manusia, tempat bermuaranya cinta, penghargaan, dan kejujuran. Selanjutnya, silahkan diskusikan. Yang akan didiskusikan yaitu samakan status saraf subjek 1 dengan subjek 2. Bila sama, mengapa hal itu terjadi? Bila tidak sama, hal apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut? Nah, itulah tadi penjelasan penuntun praktikum 3 unit saraf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.